analisis pengaruh net profit margin, total asset turnover, dan current ratio terhadap return on asset atau ROA PT Argo Pantes Tbk pada 2018 sampai 2025. Ada abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fluktuasi kinerja keuangan pada PT Argo Pantes Tbk yang bergerak di industri tekstil, sehingga diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh net profit margin (NPM), total asset turnover (TATO), dan current ratio (CR) terhadap return on asset atau ROA pada periode 2018 sampai 2025. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, serta dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sedangkan total asset turnover dan current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi ROA sebesar 67,6%. Dengan demikian, net profit margin menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi operasional untuk meningkatkan laba perusahaan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. PT Argo Pantes Tbk adalah perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1977. Saat ini menghadapi tantangan besar berupa fluktuasi kinerja dan kerugian di beberapa periode keuangan. Masalah ini menuntut analisis mendalam terhadap aspek profitabilitas atau ROA, likuiditas atau current ratio, serta efektivitas penggunaan aset melalui kerangka DuPont. Evaluasi ini sangat krusial untuk memperbaiki efisiensi operasional manajemen sekaligus memberikan dasar pertimbangan yang akurat bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang selanjutnya, yang kedua ada kajian teoritis. Yang pertama ada net profit margin, yaitu indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan yang dilakukan. Rasio ini menunjukkan persentase keuntungan yang tersisa setelah seluruh biaya diperhitungkan. Semakin tinggi nilai NPM, semakin kuat juga posisi pemilik perusahaan dalam memperoleh laba. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan bahwa volume penjualan belum mampu menutup beban operasional secara efisien. Yang kedua ada total asset turnover, yaitu hubungan antara total aset dengan volume penjualan yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana manajemen mampu mengoptimalkan seluruh asetnya guna mendorong peningkatan pendapatan. Nilai TATO yang tinggi mencerminkan efisiensi yang baik dalam penggunaan modal untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga ada current ratio, yaitu sebagai alat ukur likuiditas untuk menilai kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Meskipun peningkatan angka rasio ini sering dianggap positif, nilai yang terlampau tinggi justru bisa menjadi sinyal adanya aset yang menganggur atau tidak produktif bagi operasional perusahaan. Yang keempat ada return on asset, yaitu parameter utama untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan total dana yang diinvestasikan dalam aset. Angka ROA yang tinggi menandakan kinerja keuangan yang sehat, namun ROA yang rendah dapat menjadi indikasi adanya inefisiensi, margin laba yang sempit, atau kepemilikan aset yang tidak memberikan kontribusi produktif. Selanjutnya itu ada hipotesis. Untuk yang pertama, hipotesis yang pertama itu NPM terhadap ROA. Jadi yang pertama, net profit margin X1, logikanya itu semakin efisiensi perusahaan mengelola biaya untuk menghasilkan laba bersih, maka efektivitas aset dalam menciptakan keuntungannya atau ROA-nya juga akan meningkat. Jadi hipotesis pertama adalah NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dan untuk yang kedua, hipotesis total asset turnover terhadap return on asset. Kedua ini, rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan memutar asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi semakin cepat pemutarannya, semakin besar laba yang bisa diraih. Maka total asset
turnover ini diprediksi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu yang ketiga, hipotesis yang ketiga itu adalah current ratio terhadap ROA. Berbeda dengan yang lain, likuiditas yang terlalu tinggi terkadang juga menunjukkan adanya dana menganggur yang tidak produktif. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis ketiga kami adalah current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan yang keempat itu pengaruh simultan atau bersama-sama. Jadi yang terakhir secara simultan, NPM, TATO, dan current ratio merupakan kombinasi rasio yang menggambarkan kinerja keuangan secara utuh. Oleh karena itu, hipotesis keempat adalah ketiga variabel ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, metode penelitian, jenis, dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel secara sistematis. Variabel bebas meliputi net profit margin X1, total asset turnover X2, dan current ratio X3. Sedangkan variabel terikat adalah return on asset atau ROA. Y. Pada PT Argo Pantes Tbk. Periode 2018 sampai 2025. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengolahan data numerik untuk menguji hipotesis secara sistematis. Selanjutnya ada objek dan waktu penelitian. Objek penelitian adalah PT Argo Pantes Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan periode 2018 sampai 2025 untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan perusahaan secara lebih komprehensif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan PT Argo Pantes Tbk, sedangkan sampel berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti laporan laba bersih, neraca, dan total aset perusahaan. Sampel dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan pengukuran rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Argo Pantes Tbk serta publikasi resmi Bursa Efek Indonesia. Data dipilih karena memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang baik untuk analisis penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan SPSS dengan beberapa metode, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolonialitas, heteroskedasitisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada net profit margin, yaitu merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya ada total asset turnover, merupakan rasio untuk menilai efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada current ratio, merupakan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada return on asset, merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama di uji normalitas, klik analyze, lanjut regression, pilih linear, masukkan variabel dependent dan independent, pencet save, lalu unstandardized residual, lalu dicentang, setelah itu continue. Selanjutnya klik analyze lagi, pilih deskriptif statistik, lalu explore, masukin res ke dependent, pencet plot normality-nya, diconteng, lalu oke. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,233. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga data yang digunakan sudah layak untuk dilakukan analisis regresi. Oke, selanjutnya ada di uji multikoliniaritas.
Yang pertama, klik Analyze, Regression, lanjut klik Linear. Setelah itu masukkan variabel dependent dan independent. Lanjut pilih statistik, lalu hilangkan checklist, model fit. Lanjut pilih statistik, checklist collinearity diagnostik, lalu klik continue dan OK. Dan di sini muncul koefisiennya. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, net profit margin memiliki nilai toleransi 0,818 dan VIF 1,22. Total asset turnover memiliki nilai toleransi 0,822 dan VIF 1,216. Serta current ratio memiliki nilai toleransi 0,954 dan VIF 1,048. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas, klik Analyze, terus Regression, Linear, terus masukin variabel X ke kontak dependent, X kontak independen, terus simpan, terus centang understandard residual, klik continue, terus OK. Nah, habis itu kita bikin scatter plotnya, klik graph, pilih yang legacy dialog, terus yang scatter, terus pilih simple, scatter, define, masukin Y axis ke residual, X axis predicted value, klik OK. Nah, ini berdasarkan grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola mengerucut, melebar maupun bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya uji autokorelasi atau Darwin-Watson. Yang pertama itu klik Analyze, terus Regression, Linear. Terus masukin variabel X-nya di dependent, variabel X-nya di independent. Terus aktifin Darwin-Watson. Terus klik tombol statistik, centang Darwin-Watson-nya, klik continue. Terus habis itu udah interpretasinya berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Pada tabel model summary diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,087. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Hal ini berarti residual atau error dari model bersifat independen dan tidak saling berkolerasi antara periode. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi syarat salah satu asumsi klasik, yaitu tidak adanya autokorelasi, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk. Lalu selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear, lalu masukkan variabel dependen Y, dan masukkan variabel independen yaitu X1, X2, dan juga X3. Lalu klik OK. Lalu di sini sudah terdapat tabel, yaitu ada tabel regression dan ANOVA. Lalu selanjutnya di sini ada
Persamaan regresinya yang pertama, Y sama dengan 0,055 ditambah 0,088 X1 dikurangi 0,240 X2 dikurangi 0,081 X3 ditambah E atau error. Keterangannya yaitu di sini Y sama dengan return on asset atau ROA, X1 net profit margin atau NPM, X3 total asset turnover atau TATO, X3 current ratio atau CR, E sama dengan error. Konstantanya yaitu 0,055. Artinya apabila variabel net profit margin, total asset turnover dan current ratio dianggap bernilai 0, maka return on asset atau ROA sebesar 0,055 atau 5,5%. Koefisien net profit margin yaitu 0,088. Artinya setiap kenaikan satu satuan net profit margin, maka return on asset atau ROA akan meningkat sebesar 0,88 dengan asumsi variabel lain tetap. Selain itu, nilai signifikan sebesar 0,014 lebih dari 0,05 sehingga net profit margin berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisien total asset turnover yaitu negatif 0,240, artinya setiap kenaikan satu satuan current ratio, maka return on asset ROA akan menurun sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi sebesar 0,455 kurang dari 0,05 sehingga current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial, hanya net profit margin yang berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA, sedangkan total asset turnover dan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Net profit margin juga menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi ROA. Lalu selanjutnya uji T. Yang pertama kita klik analyze, lalu klik regression dan klik linear, masukkan variabel dependen Y dan variabel independen X1, X2 dan X3, lalu klik OK. Lalu kita lihat di sini ada tabel koefisien. Nah, lalu di sini interpretasi dari tabel tersebut yaitu berdasarkan hasil uji parsial atau uji T diketahui bahwa variabel net profit margin memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,10 sehingga berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Sementara itu, variabel total asset turnover memiliki nilai signifikansi sebesar 0,198 dan current ratio sebesar 0,455 yang keduanya lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa total asset turnover dan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset secara parsial. Selanjutnya kita uji F, itu pencet analyze, terus regression, linear. Kita masukin net profit margin, total asset turnover, current ratio, sama return on asset ke dependent. Terus kita pencet OK. Di sini outputnya kelihatan, kita lihat di ANOVA. Itu untuk interpretasinya itu berdasarkan hasil uji simultan atau uji F, itu dapat nilai signifikannya itu 0,060 yang lebih kecil dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap ROA atau return on asset. Salah. Nah, selanjutnya kita mau uji koefisiensi determinasi, itu sama analyze, terus regression, linear, masukin variabel Y-nya sama variabel X-nya, ada X1, X2, X3, terus kita pencet OK. Untuk outputnya kita lihat di model summary, di situ kelihatan bahwa R square-nya itu di 0,815 dan adjust R square-nya itu sebesar 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa 67,6% return on asset itu dipengaruhi oleh net profit margin, total asset turnover, dan current ratio. Sisanya itu 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami ujikan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pengaruh net profit margin, total asset turnover, dan current ratio terhadap return on asset,
pada PT Argo Pantes Tbk periode 2018 sampai 2025. Model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan TATO dan CR berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai adjust R square sebesar 0,67 menunjukkan bahwa 76,6% variasi ROA dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sehingga NPM menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, saran PT Argo Pantes Tbk disarankan meningkatkan net profit margin melalui efisiensi biaya operasional dan peningkatan penjualan agar profitabilitas perusahaan semakin baik. Selain itu, TATO dan CR tetap perlu dikelola secara efektif agar pengguna aset lebih produktif dan tidak menurunkan profitabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain, memperpanjang periode penelitian, serta memperluas objek penelitian agar lebih akurat dan komprehensif.